Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nota pembelaan atas nama terdakwa 2 Irzal Rinaldi Zailani kami susun secara sistematis yang mulia, terdiri dari 9 bab 885 halaman. Kami melampirkan dokumen dan video persidangan serta transkrip persidangan yang kami tandai dengan L1 sampai dengan L315. Itu lampiran dari pledoi kami. Hari ini tidak kami bacakan semua, mengingat keterbatasan waktu juga. Kami membaca abstrak. Abstrak ini adalah gambaran isi dari pledoi kami secara keseluruhan, kemudian pendahuluan, analisa yuridis, kemudian penutup. Ya kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih. Ya kurang lebih. Ya Antara 1 jam dan 1 jam setengah. kurang lebih. Ya. Ya, terima kasih yang mulia. Baik. Nota pembelaan. Penasihat hukum terdakwa 2 dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara atas nama terdakwa 2 Irzal Rinaldi Zailani. Dalam agenda persidangan hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2021, tim penasihat hukum terdakwa 2 Irzal Rinaldi Zailani mengajukan nota pembelaan atau pledoi. Abstrak. Nota pembelaan atau pledoi ini bertujuan untuk menyampaikan fakta hukum yang seimbang dalam persidangan perkara aku, sehingga dapat dijadikan dasar bagi majelis hakim yang mulia untuk membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa 2 dari segala tuntutan penuntut umum KPK. Perkara aku bermula dari kondisi PT Dirgantara Indonesia yang telah dinyatakan pailit oleh PN Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2007. Untuk mengatasi keterpurukan kondisi keuangan perusahaan saat itu, Board of Director atau BOD PT DI di bawah kepemimpinan Budi Santoso dan kawan-kawan pada periode 2007-2017 membuat kebijakan perusahaan atau Business Judgment Rule sebagai strategi dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan produk PT DI, yaitu berupa pesawat, helikopter, sistem senjata, dan jasa perawatan dengan menggandeng mitra penjualan, di mana besaran imbal jasa mitra tidak lebih dari 2 digit dari kontrak jual beli dengan pihak customer. Kondisi PT DI saat itu sedang mengalami pailit, memaksa BOD untuk memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan agar tidak bangkrut dan segera bangkit serta bisa kembali meraih laba penjualan demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan nasib ribuan karyawan beserta keluarganya. Dalam kapasitas jabatan terdakwa 2 sebagai Kepala Divisi Pemasaran, Asisten Direktur Utama, dan Kepala Divisi Penjualan dalam rentang waktu 2007-2017, di mana terjadi pemasaran dan penjualan produk PT DI dengan menggunakan jasa mitra penjualan. Perbuatan dan peran terdakwa 2 hanyalah sebagai pelaksana kebijakan direksi saat itu, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor Skep 027 tahun 2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang prosedur penunjukan mitra penjualan pada Direktorat Aircraft Integration. Berdasarkan ketentuan internal perusahaan tersebut, tidak ada prosedur yang dilanggar. Semua tahapan proses penunjukan mitra penjualan dilaksanakan oleh tim pemasaran dan penjualan masing-masing telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatannya, di mana laporan keuangan tahunan perusahaan 2007-2017 telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan standar akuntansi keuangan negara dan dinyatakan dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Tidak ditemukan adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan negara, apalagi perusahaan. Oleh karenanya setiap laporan direksi melalui RUPS diterima oleh para pemegang saham sekaligus memberikan release and discharge. Dalam persidangan perkara aku, penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa 2. Jikapun dianggap bertentangan, padahal tidak, dengan Peraturan Menteri BUMN nomor Per 05 MBU 2008 tanggal 3 September 2008 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN nomor 117 tahun 2002, Peraturan Menteri BUMN nomor 01 tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN, maka hal tersebut bukanlah rumusan delik formil yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi termasuk dalam ranah administrasi dengan sanksi administratif yang sesuai dengan perbuatan atau kesalahannya. Tim penasihat hukum terdakwa 2 tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, kecuali terhadap fakta hukum yang kebenarannya diakui sendiri oleh terdakwa 2. Terhadap adanya kerugian keuangan negara sebesar 205 miliar dan 8 juta US dollar sebagai delik material yang harus nyata dan pasti, actual loss, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016. Haruslah dinyatakan oleh lembaga berwenang yang mewakili negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2016. Dengan demikian, penetapan Irzal Rinaldi Zailani sebagai tersangka adalah berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 25 tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020. Padahal BPK baru mengeluarkan hasil penghitungannya atas kegiatan pemasaran dan penjualan PTDI tahun 2006-2018 pada tanggal 25 September 2020. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara nomor 18/LHP tahun 2020. Oleh karena itu, pada saat Irzal Rinaldi Zailani ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 Maret 2020 masih berdasarkan asumsi penyidik, tanpa adanya perhitungan kerugian negara yang bersifat pasti dan nyata oleh BPK, karena LHP BPK baru terbit pada tanggal 25 September tahun 2020. Sementara terdakwa 2, Irzal Rinaldi Zailani, ditetapkan sebagai tersangka 6 bulan sebelum adanya LHP dari BPK tersebut. Tiada hukuman tanpa kesalahan, nulla poena sine culpa. Oleh karenanya, nota pembelaan pledoi terdakwa 2 Irzal Rinaldi Zailani ini dibuat dan disampaikan dalam upaya untuk membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa 2 dari segala tuntutan hukum. Meskipun beberapa karyawan PTDI dan terdakwa 2 ditunjuk sebagai person in charge atau PIC yang ditugaskan untuk mengelola uang operasional dari mitra penjualan selama kurun waktu 10 tahun 2007 sampai 2017, bukan berarti terdakwa 2 adalah penerima manfaat yang menggantungkan dirinya sendiri, orang lain, yang menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi, melainkan semata-mata dilakukan untuk kepentingan serta keuntungan PTDI. Seandainya saat itu terdakwa 2 mengetahui bahwa imbal jasa mitra tersebut ternyata dianggap merugikan keuangan negara, tentu saja terdakwa 2 tidak akan menerima tugas yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Dengan demikian, perbuatan yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa 2 tidak terbukti, atau setidak-tidaknya bila dakwaan dan tuntutan tersebut dianggap terbukti, maka perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, sehingga oleh karenanya beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa 2 dari segala tuntutan hukum. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, para terdakwa, hadirin sekalian, keluarga terdakwa 2, oleh karena itulah kami dalam hal ini akan melengkapi realita yang belum terpenuhi dan terabaikan dalam konstruksi penuntut umum KPK yang masih menimbulkan banyak penafsiran, yang mana potongan-potongan realita yang terbuang ini dapat lebih mendekatkan kepada peristiwa yang sebenarnya di dalam bingkai fakta agar memenuhi kepatutan untuk dinilai oleh batin dan seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam negara hukum. Asas yang digunakan sebagai alas hanya asas pemidanaan, bukan lagi asas hukum pidana. Siapa yang terjerat maka harus dihukum. Siapa yang di lingkaran maka dipastikan pelaku. Sementara kita mengenali bahwa rangkaian peristiwa menjadi syarat penting untuk menemukan sudut pandang yang tepat, sehingga perlu diperhatikan
antefaktum, faktum hingga post factum. Kini sampailah kami kepada nota pembelaan terdakwa 2 yang kami beri judul sebagai berikut. Keadilan bagi pelaksana strategi bisnis dalam rangka penyelamatan PT Dirgantara Indonesia Persero dari kebangkrutan. Lebih dari 200 insinyur dan ahli teknik dari PT Dirgantara Indonesia yang kini tersebar di pabrik-pabrik pesawat terbang dunia. Boeing Amerika Serikat mempekerjakan 30 orang tenaga ahli ex-PTDI. Bombardier Kanada merekrut 20 orang. Airbus Industries Jerman, Inggris dan Spanyol merekrut 75 orang. Sehingga sejak tahun 2000 sampai 2005 tercatat hampir 100 orang pekerja di Embraer Brasil untuk program IRJ 170-190. Tidak sedikit pula tenaga ahli ex-PTDI yang akhirnya memilih berkarya di Fokker, Belanda, Belgia, Swiss, Riyadh, Turki, Malaysia dan Singapura. Termasuk terdakwa 2 yang pada tahun 1998 pernah diminta atau ditawarkan untuk bekerja pada Boeing Aircraft di Amerika Serikat untuk mengembangkan pesawat Boeing 787 Dreamliner. 10 tahun setelah meninggalkan Indonesia dan berkarya di pabrik-pabrik terkemuka di luar negeri, kita dapat membayangkan seberapa berlipat gandanya potensi keahlian mereka dalam rangka transfer knowledge kepada para engineer PTDI generasi berikut. Pada saat itu banyak produsen pesawat luar negeri ke pasar Indonesia. Sebagai contoh, polisi telah membeli 10 pesawat Skytrax dari Polandia, belasan DHC-6 Twin Otter produksi Kanada telah dibeli untuk rute beberapa penerbangan perintis. Cina juga berhasil menjual pesawat Harbin Y-12 dan M-60 sekelas N-250 kepada Merpati Nusantara untuk penerbangan dengan rute-rute pendek di Indonesia Timur. Akhirnya kepentingan bisnis PTDI dikepung oleh kepentingan bisnis kedirgantaraan dari luar negeri sehingga PTDI sulit untuk keluar dari kondisinya yang kurang menguntungkan. Ironi politik dan ekonomi yang terjadi dalam industri kedirgantaraan dunia puncaknya ketika pada tanggal 5 November 1997 Managing Director IMF Michael Kamdesus berdiri tegak dengan tangan dilipat di dada menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani letter of intent antara International Monetary Fund IMF dengan pemerintah Indonesia yang bertujuan agar Indonesia dapat memperoleh pinjaman sebesar 5 miliar US dollar untuk mengatasi krisis ekonomi dengan syarat untuk menghentikan subsidi kepada PTDI. Masalah PTDI tidak berhenti sampai di situ. Pada tanggal 10 November 2000, Komite Kebijakan Sektor Keuangan KKSK melakukan rapat membahas mengenai PTDI yang harus membenahi gaya pemasaran dan strategi bisnis. Yang kembali disudutkan ketika seorang peserta rapat mengatakan memecat semua direktur komersial dan menggantinya dengan orang Cina, Arab atau bule yang pintar berdagang. Awal tahun 2001, seorang insinyur asal Cimahi datang kepada Yusman Safi'i Jamal selaku direktur utama PTDI saat itu. Ia menawarkan sebuah peluang bisnis yang tidak lazim, yaitu membuat cetakan panci untuk para pembuat kue di Jawa Barat. Cetakan yang biasanya didatangkan dari Taiwan ditawarkan oleh PTDI dengan harga diskon 50%. Usul sang insinyur diterima. Tapi itulah yang dihadapi PTDI saat itu, kekurangan uang. Menjadi nahkoda di industri padat modal seperti PTDI yang tengah berlayar di tengah resesi bukanlah posisi yang bisa dinikmati. Membuat cetakan panci, sendok dan garpu, tromol rem, konverter gas, juga membuat antena parabola terpaksa dilakukan untuk bertahan dari kebangkrutan saat itu. Puncak kesulitan PTDI terjadi pada saat divonis pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 September 2007, di mana manajemen dan aset PTDI dikuasai oleh kurator atau pengurus, sehingga menyebabkan terjadinya chaos antara karyawan dengan direksi, yang mana sekitar 15.000 karyawan dirumahkan hingga tersisa 3.400 karyawan, ditambah 400 tenaga kontrak. Padahal sebuah industri pesawat terbang idealnya memiliki karyawan sedikitnya 40.000 orang. Demikian pendahuluan kami sebagai gambaran tentang kondisi internal PT Dirgantara Indonesia. Kemudian dilanjutkan di analisa yuridis.
izin melanjutkan yang